Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Hilmi Rahmat Hidayat. Kali ini kita akan membahas tentang konsep dasar komunikasi dan teknologi komunikasi. Yang pertama adalah pengertian dari komunikasi. Menurut Cherry dalam bukunya Profesor Dr. Hafid Changsa M. Istilah komunikasi berpangkal pada perkataan Latin yang artinya membuat kebersamaan atau membangun kebersamaan antara dua orang atau lebih. Selanjutnya adalah pengertian dari teknologi komunikasi. Teknologi komunikasi adalah peralatan perangkat keras atau hardware dalam sebuah struktur organisasi yang mengandung nilai-nilai sosial yang memungkinkan setiap individu mengumpulkan, memproses, dan saling tukar-menukar informasi dengan individu lainnya. Komunikasi merupakan suatu proses pemindahan dan penerimaan lambang-lambang yang mengandung makna dari komunikator kepada komunikan. Scarham menyampaikan pengertian komunikasi ke dalam 3 hal pokok sebagai berikut. Yang pertama adalah penyandi, yaitu komunikator yang mempunyai informasi atau pesan yang disajikan dalam bentuk kode atau sandi seperti tulisan, bahasa lisan, verbal, simbol, dan visual simbol. Yang kedua adalah sinyal, yaitu berupa pesan, berita, atau pernyataan tertentu yang ditunjukkan untuk diterima seseorang. Pesan ini dapat dituliskan dalam bentuk gerakan tangan, mimik wajah, kata-kata lisan, tulisan, gambar, foto, diagram, tabel, dan lainnya. Yang ketiga adalah decoder, yaitu komunikan yang menerima pesan atau penerima sandi atau lambang yang harus dipahami dan dimengerti makna dari pesan yang disampaikan. Selanjutnya adalah penerapan teknologi informasi. Yang pertama, proses penerapan teknologi informasi. Proses implementasi atau penerapan teknologi komunikasi merujuk pada model inovasi dalam buku Communication Technology, The New Media in Society, diperkenalkan oleh Ever M. Roger. Yang pertama adalah tahapan inisiasi, yaitu usaha untuk mengumpulkan informasi tentang teknologi komunikasi, memahami dengan skema dan merencanakannya untuk mengadopsinya. Terdapat 2 tingkatan, yaitu tingkatan agenda setting, yaitu munculnya ide untuk mengadopsi teknologi komunikasi demi menyelamatkan permasalahan informasi yang muncul. Yang kedua adalah tingkatan matching, yaitu kecocokan teknologi komunikasi yang diperlukan dalam kemampuan untuk mengadopsinya. Selanjutnya adalah tahapan implementasi, seluruh kegiatan yang dilakukan untuk menggunakan teknologi komunikasi yang diinginkan. Terdapat 3 tingkatan, yaitu tingkatan Rating atau mengatur, menyusun, dan memodifikasi struktur organisasi bagi sebuah lembaga atau mental serta kebiasaan bagi individu untuk keperluan teknologi komunikasi yang diinginkan. Yang kedua adalah tingkatan Cliving, meyakinkan pada semua anggota bagi sebuah lembaga atau diri sendiri bagi individu tentang sejarah teknologi komunikasi sehingga tidak lagi menjadi suatu yang asing. Yang ketiga adalah tingkatan Rose-Tinsing. Teknologi komunikasi sudah dapat diketahui secara jelas dan menjadi bagian dari infrastruktur sebuah organisasi atau lembaga atau sebagai pelengkap bagi kehidupan individu. Selanjutnya adalah perspektif tentang penerapan teknologi komunikasi. Manajemen sistem merupakan upaya atau usaha untuk mengoptimalkan hasil dari suatu sistem organisasi. Perubahan yang dianggap sebagai suatu proses yang turun dari atas ke atas. B. Proses birokrasi merupakan usaha untuk mengubah kebijakan suatu lembaga berdasarkan persepsi manajemen puncak dan perubahan ditentukan pembuat dan pengambil keputusan. C. Pengembangan organisasi merupakan usaha yang untuk memenuhi kebutuhan atau harapan individu dan komunitas yang muncul, timbul akibat adanya dorongan untuk meningkatkan partisipannya. Yang D. Proses tawar-menawar merupakan hasil proses tawar-menawar yang pada akhirnya akan menghasilkan jalan keluar yang kompromi. Perspektif tentang penerapan teknologi komunikasi adalah
technocentric, sociocentric, konflik, desain sistem. Selanjutnya adalah pelaku teknologi komunikasi. Dalam rangkaian sumber, penyampaian dan penerimaan informasi ada beberapa pihak yang tersangkut dan saling tergantung satu dengan lainnya, yaitu A. Pemakai, B. Perusahaan penyedia jasa telekomunikasi, C. Produsen peralatan komunikasi, D. Badan yang mengatur atau mengkoordinir seluruh kegiatan komunikasi dari segi ekonomis dan teknis dalam mengadakan peraturan, standar, harga patokan, dan lain-lain. Pengertian informasi. Informasi adalah sejumlah data yang telah diolah melalui pengolahan data dalam rangka menguji tingkat kebenarannya dan tercapainya sesuai dengan kebutuhan. Ada 3 hal penting yang harus diperhatikan dari informasi, yaitu 1. Informasi merupakan hasil pengolahan data. 2. Memberikan makna. 3. Berguna dan bermanfaat. Selanjutnya, jenis-jenis informasi meliputi A. Absolute information, substitutional information, philosophhic information, subjective information, objective information, cultural information. Selanjutnya adalah komponen-komponen informasi. Yang pertama adalah root of information, bar of information, branch of information, stick of information, bud of information, dan leaf of information. Yang terakhir adalah unsur-unsur teknologi dan teknologi informasi. A. Informasi dapat berupa tulisan, suara, musik, gambar, dan data yang memiliki spektrum frekuensi dan bentuk-bentuk yang berbeda. B. Alat yang dipergunakan untuk meneruskan informasi. C. Dengan media transmisi atau sistem modulasi.